نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن tabi'ahum بإحسان إلى يوم الدين. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya sehingga di tengah-tengah kesibukan kita Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk beribadah kepadanya, yaitu ibadah sholat Jumat berjamaah. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah, teladan yang baik bagi segenap umat manusia. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, baru saja Ramadan telah meninggalkan kita, kurang lebih hampir 1 bulan kita ditinggalkan oleh bulan yang penuh kebaikan dan kemuliaan itu. Di satu sisi kita merasa gembira, di sisi lain juga kita merasa bersedih. Kita berharap dan memohon kepada Allah agar kita di tahun depan bisa berjumpa kepada bulan Ramadan di bulan mulia itu. Namun harapan kita memang demikian, tapi jika Allah menghendaki kita tidak bertemu, paling tidak kita sudah dapat melaksanakan perintah Allah dan beribadah selama bulan itu dengan penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Dan yang paling penting sepeninggalnya Ramadan adalah bagaimana kita mampu mentransformasikan nilai-nilai ibadah di bulan Ramadan itu atau nilai-nilai kebaikan yang ada di bulan mulia itu di waktu-waktu yang akan datang, yaitu di bulan-bulan yang akan datang. Jika kita mampu mentransformasikan kebaikan-kebaikan bulan Ramadan, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang senantiasa mampu meningkatkan keimanannya dan memperbaiki keimanannya sehingga kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan telah berlalu, namun kita yakin sedikit banyak ketakwaan kita dapat kita raih. Kita menjadi orang-orang yang lebih bertakwa dibandingkan dengan bulan sebelum bulan Ramadan. Dan alhamdulillah, sebanyak apapun atau sedikit apapun ketakwaan kita selama bulan Ramadan itu akan meningkat, dan seiring pula dengan baiknya akhlak kita, maka kebaikan akhlak kita pun ini harus kita selaraskan dengan apa yang disyariatkan Allah dan Rasul-Nya. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, orang yang bertakwa artinya dia memiliki akhlak yang baik, memiliki perilaku yang baik. Seperti apakah yang diinginkan suatu akhlak yang baik itu? Yang pertama, dia adalah
selalu berupaya untuk meningkatkan keimanannya dan memperbaiki keimanannya, karena dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha tunggal, yang memang seharusnya kita menyembah kepadanya. Yang kedua, kita berbuat baik kepada sesama manusia, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal daril qurba wa jaril junubi was sahibi bil jambi wa bil sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Jadi orang-orang yang bertakwa, yang memilih akhlak yang baik, di samping dia beribadah kepada Allah dan hanya menyembah kepada Allah, tidak menyembah kepada Tuhan yang lainnya, dia berbuat baik kepada sesama manusia. Di antara yang diperintahkan itu adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Jika kedua orang tua kita sudah mencapai usia lanjut dan dalam pemeliharaan kita, maka orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang mendapatkan keridhaan orang tuanya, karena keridhaan orang tuanya adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang yang rugi adalah di mana dia mendapatkan kedua orang tuanya di dalam usia senja dan dalam perawatannya, namun dia tidak mendapatkan keridhaan dari orang tuanya dikarenakan dia tidak mampu memelihara hubungan baik kepada orang tuanya. Dia tidak mampu memberikan penghormatannya. Dia berkata kasar. Dia berani kepada orang tuanya. Maka orang-orang semacam ini adalah orang-orang yang rugi karena tidak mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak mendapatkan keridhaan dari Allah, pasti orang ini tidak akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Alangkah ruginya seseorang jika dia mendapatkan orang tuanya di dalam pemeliharaannya, kemudian dia tidak mendapatkan surga. Itu adalah orang yang rugi. Kemudian yang kedua, kita adalah berbuat baik kepada saudara kita. Jika orang tua kita meninggal, maka saudara bapak kita adalah kerabat kita. Jika ibu kita sudah meninggal, maka saudara ibu kita adalah kerabat kita. Maka kita bangun hubungan baik kepada mereka. Kita bersilaturahmi, jangan sampai putus. Dikatakan oleh Nabi SAW, ya ayuhan nasu atimu ta'am wasilul arham wa afsus salam wasallu billahi wan nasu niyamun dahul jannata bisalam. Wahai manusia, berilah makan, kemudian sambunglah silaturahim dan ucapkanlah salam. Maka silaturahim ini tidak saja kita mensetor muka, apalagi kita bersilaturahmi kepada kerabat kita. Bukan hanya tunjuk muka, tapi yang lebih penting, bawalah oleh-oleh untuk saudara kita. Syukur-syukur adalah oleh-oleh itu adalah makanan yang dicintai atau yang disenanginya. Ini adalah dalam rangka membangun silaturahmi. Jika hal itu kita lakukan, insya Allah 75% kita sudah mengantongi tiket ke surga. Tinggal kita sholat malam. Tarawih kemarin selama bulan Ramadan kita diajarkan untuk sholat bertarawih. Maksudnya adalah setelah Ramadan kita membiasakan untuk sholat qiyamul lail. Kenapa kita harus selalu berupaya untuk qiyamul lail? Adalah kita pahami bersama, karena setiap di sepertiga malam Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Barang siapa yang mendekat kepada Allah di sepertiga malam, maka kata Allah, siapa yang berdoa aku akan kabulkan doa itu. Siapa yang meminta kepadaku aku akan kabulkan. Jika dia memohon ampun kepadaku, kata Allah, aku akan ampunkan. Ini adalah keutamaan sholat malam.
Maka setelah Ramadan berlalu, kita sudah 30 malam dilatih sholat tarawih. Kemudian di bulan-bulan berikutnya, jika kita melaksanakan qiyamul lail paling tidak 1 malam di dalam 1 minggu, itu kita lakukan, ini sudah luar biasa. Kemudian yang selanjutnya adalah kita berbuat baik kepada anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Sama-sama kita ketahui bagaimana kita berbuat kepada anak yatim. Tentunya kita memberikan santunan dan sedekah kepada mereka melalui jalur-jalur lembaga ataupun panti-panti yang sudah ada. Tapi kebanyakan kita sebagai umat Islam ini untuk berbuat baik kepada fakir miskin, ini yang banyak errornya. Ada 2 hal yang harus kita perhatikan jika kita berbuat baik kepada orang miskin. Jika si miskin ini adalah dia sebagai bakul atau jualan kecil, sudahlah, jangan kita nyang harganya. Namun kebanyakan kita dengan tega-teganya mengenyang daripada jualannya orang miskin. Padahal mereka untungnya paling 500 apa 1000. Tapi berbeda halnya jika kita memasuki sebuah supermarket, Alfamart ataupun mall. Kita tidak pernah gerutu dengan harga yang bandol sekian, kita tidak pernah mengenyangnya. Dan memang itu tidak bisa dinyang. Maka dari itu, jika kita memang berbuat baik kepada orang miskin, jika orang miskin menjual dengan harga 10.000, kenapa kita tidak mau memberikan lebih dari 10.000 untuk mendapatkan keuntungan yang lebih pada saudara kita yang memang ekonominya lemah. Yang kedua, berbuat baik kepada orang miskin jika kita mempekerjakan kepada mereka, haruslah berhati-hati. Jika kita mempekerjakan seseorang, kemudian apalagi dia orang miskin, kemudian upahnya itu tidak sesuai dengan pekerjaan yang telah dia lakukan, maka kita nanti di yaumil akhir menjadi musuhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah SAW, ada 3 musuh Allah di yaumil akhir nanti. Pertama adalah orang yang bersumpah dengan nama Allah, kemudian mengingkarinya, dia akan menjadi musuh Allah. Kemudian orang yang melakukan trafficking, yaitu penjualan manusia, dia akan menjadi musuh Allah di akhirat. Dan yang ketiga adalah orang yang mempekerjakan seseorang, apalagi dia orang miskin, kemudian dia tidak membayarnya sesuai dengan UMR. Dia adalah orang yang zalim, yang akan menjadi musuhnya Allah di yaumil akhir nanti. Rasulullah SAW mengatakan, ikhwanukum ahwalanukum ja'alahumullahu tahta aidiyakum. Saudara kalian adalah budak kalian, karena Allah menjadikan kamu berkuasa atas dirinya. Kalau sekarang memang tidak ada budak, tapi ada pembantu rumah tangga. Apakah pembantu rumah tangga kita ini selama bertahun-tahun mengikut kita, bahkan sampai puluhan tahun, bahkan sampai berganti kepada anak kita, pangkatnya sebagai babu? Dolim kita kalau hal ini kita lakukan. Paling tidak 5 tahun dia sudah kita angkat menjadi saudara kita. Kalau dia sudah kita angkat menjadi saudara kita, apakah dia akan kita pekerjakan sebagai pembantu? Tidak. Rasulullah tidak. Bagaimana Rasul mengangkat Zaid bin Sabit? Diangkat budaknya menjadi anak angkatnya. Ini yang seharusnya kita perhatikan dan harus kita tiru jika kita memang mengaku umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kebanyakan orang tidaklah demikian. Hadirin yang dimuliakan Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah marah kepada budaknya, apalagi sampai memukulnya. Maka dari itu, jika kita mempekerjakan orang miskin dan pekerjaan pembantu kita, harus kita sadari orang miskin itu adalah perutnya miskin, kemudian tenaganya miskin, kemudian otaknya juga miskin. Kenapa perutnya miskin? Pada saat pekerja ini dari rumah orang miskin kita pekerjakan di rumah kita, kita pernah bertanya kepada mereka, wahai saudara,
tadi sarapan apa dari rumah? Dia katakan sarapannya dengan hanya segelas air putih dan 1 butir geblek. Padahal dia harus mencakul sekian luas sebidang tanah. Apakah energi 1 butir geblek ini cukup untuk mengerjakan sebidang tanah untuk dia pacul? Ini tidak mungkin. Maka energi geblek itu hanya cuman angkat pacul saja sudah habis. Artinya energi yang ada di dalam darahnya miskin. Kemudian orang miskin otaknya miskin, karena dia tidak teralirkan oleh nutrisi otak. Ya, ini harus kita pahami. Jika kita mempekerjakan miskin, masuklah toleransi kita yang paling dalam. Kita harus lebih banyak toleransi kepada orang miskin jika kita mempekerjakan mereka. Kalau tidak, kita termasuk orang-orang yang dolim. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Kemudian selanjutnya kita adalah berbuat baik kepada sahabat kita. Perlu diketahui jika kita berbuat kepada sahabat baik kita, bahwa sahabat baik kita punya hak terhadap diri kita. Apa hak sahabat kita terhadap diri kita? Adalah wa'ati'ullaha, dalam berangkat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa kedua hubungan seseorang, hubungan berteman dan berkawan seseorang itu tidak berakhir sampai di dunia, tapi berakhir di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti di akhirat, teman-temanmu yang semasa di dunia ini menjadi sahabat karib, menjadi sahabat kental, di neraka akan menjadi musuh-musuhmu jika sahabat kita tidak ajak kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ahila yauma idzin ba'duhum awliya ba'din aduun illa lil muttaqin, kata Allah. Teman-teman karibmu di dunia nanti di akhirat menjadi musuhmu, illa lil muttaqin, kecuali adalah orang-orang yang bertakwa. Maka banyaklah kita berteman kepada orang-orang yang bertakwa. Dan yang selanjutnya, banyak nanti di akhirat ini orang yang menyesal karena dia memiliki banyak teman, namun temannya bukan teman orang-orang yang soleh, maka dia termasuk orang-orang yang menyesal. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Dan yang selanjutnya, Allah melarang kita untuk berbangga diri dan menyombongkan diri. Sebagai orang yang baru saja melaksanakan ibadah siam Ramadan dan melaksanakan ibadah-ibadah dan yang lainnya, tentunya kita sekarang sudah berubah dibandingkan dengan bulan-bulan yang lalu. Ketakwaan kita sudah mulai meningkat, akhlak kita sudah mulai membaik, dan juga semangat kita beribadah kepada Allah semakin meningkat. Maka dari itu, peliharalah apa yang telah kita dapatkan di bulan Ramadan, kita transformasikan ke bulan-bulan berikutnya agar kita menjadi orang-orang yang beruntung. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al mab'uts rahmatan lil alamin. Wa salatullahi wa salamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwanu fiddin usikum wa iyya bi taqwallah haqqa taqwahu wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, di khutbah yang kedua ini, marilah kita selalu memahami bahwasannya Ramadan telah menjadikan kita orang yang lebih baik dibandingkan bulan-bulan yang lalu. Maka dari itu, di bulan yang akan datang ini, insya Allah kebaikan itu akan kita bawa di bulan-bulan berikutnya sampai dengan kita bertemu bulan Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur kita sehingga kita mendapati bulan Ramadan berikutnya, dan pada akhirnya kita termasuk orang-orang yang beruntung, memiliki bekal yang cukup menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumil akhir.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa huwa ma yuhibbuka hubba man yuhibbuna ila hubbik. Allahumma asin akibatana fil umuri kulliha waj'alna min dunya wa azabil akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa ilana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.